Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. ya. Alhamdulillah saat kita masih dalam pandemi ini tetap sehat, diberikan sehat, kita tentunya tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Amin. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali tema kita hari ini yang kemarin, yaitu yang terakhir rukun nikah itu ada 5. Silakan untuk dilanjutkan kembali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mitra Azam FM, Tanjung Balai Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Fathul Mu'in bab nikah sampai kepada rukun nikah. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Maulid, bulannya kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah kita dijadikan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi termulia, Nabi akhir zaman. Kelahiran beliau adalah nikmat yang sangat besar. Jadi kita mudah-mudahan kita selalu Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat, rahmat, hidayahnya agar kita selalu menjadi hamba yang bertakwa, beriman dan istiqomah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Arkanuhu ay an-nikah khamsatun. Rukun-rukun nikah itu ada 5. Yang pertama zaujatun, yaitu istri, calon istri lah ya, calon istri. Wa zaujun, dan calon suami. Wa waliyun, dan wali. Wa syahidani, dan 2 orang saksi. Wa sigatun, dan sigat. Sigat ini maksudnya ya pelafasan akad nikahnya. Jadi ada 5 calon pengantin putri, calon pengantin putra, wali, 2 orang saksi, dan sirah ijab kabul. Wasurita fiha ay fi sirah ijabun min al-wali wa huwa kazawajtuka wa ankahtuka. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Nah, jadi pertama sirah, untuk masalah sirah ijab kabul. Jadi disyaratkan bagi wali mengijabkan dengan salah satu daripada kalimat zawwajtuka atau ankahtuka. Fala yasihul ijabu illa bi ahadi hadaini lafzain. Di khabar Muslim, ittaqullaha fin nisa fa innakum aghadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa yama warda fi kitabi wa lam yarid fihi ghairuhuma. Jadi Asy-Syaikh di sini menyebutkan tidak sah ijab kecuali dengan salah satu di antara 2 lafaz tadi, yaitu lafaz apa? Angkahtuka, zawajtuka. Salah satu
salah satunya harus pakai. Itu kalau di bahasa Indonesia kan? Ya angkah tukah aku nikahkan. Iya, maksudnya dipraktekkan dengan bahasa Indonesia boleh apa tidak? Boleh. Jadi ulama mengatakan boleh. Walaupun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini masalahnya kan. Walaupun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kebanyakan orang-orang yang suka semua harus yang dilakukan Rasulullah. Nikahnya pun pakai bahasa Indonesia. Nah, ini perlu untuk satu catatan. Jadi akad nikah itu hanya boleh pakai dua lafaz, angkah tuka wa zawwajtuka. Jadi aku nikahkan engkau atau aku kawinkan engkau, atau salah satu di antara ataupun kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an lafaznya cuma lafaz dua itu aja. Nikah, zawwajtuka dengan angkah tuka, tazwid dengan nikah. Dua itu saja, nggak ada bahasa yang lain. Makanya kalau mau nikah yang betul-betul aman ya pakai bahasa Arab. Nah, jadi itu betul-betul sunnah ya sunnah, dan tidak ada perselisihan lagi. Angkah tuka wa zawwajtuka, kalau itu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur. Wala yasihu uzawwijuka unkihuka alal aujuh wala bikinayatin ka ahlaltu ka ibnati law aqadtuha laha. Lihat, tidak sah menggunakan lafaz uzawwijuka wa unkihuka al aujuh. Bayangkan. Perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari itu sudah ulama sebagian mengatakan tidak sah. Jadi zawwajtuka itu kan pakai bahasa fi'il madhi. Pakai fi'il madhi. Zawwajtuka, ankahtuka itu fi'il madhi. Ketika dimudhari'kan, fi'il yang madhi itu past tense. Kalau mudhari itu continuous tense bahasa Inggrisnya ini. Dicampur-campur. Kalau di bahasa dimudhari'kan, jadi uzawwijuka itu menurut kaul yang aujuh, yang kuat, itu enggak sah. Atau saya nikahkan engkau tapi dengan fi'il mudhari. Aku sedang menikahkan engkau. Uzawwijuka tadi. Uzawwijuka dengan unkihuka. Tengok seperti ini saja ulama itu sudah ada yang mengatakan tidak sah. Apalagi tadi yang ibaratnya kita balik, ya kan? Jelas-jelas di dalam Al-Qur'an di dalam tuntunan Rasulullah ini yang dengan zawwajtuka, aku nikahkan, aku kawinkan engkau. Angkahtuka, aku nikahkan engkau. Jangan dibalik. Aku nikahkan engkau dengan fulanah. Jangan aku nikahkan fulanah dengan engkau. Ini kan dibalik nih. Masalah fi'il madhi menjadi mudhari saja ulama sebagai ulama mengatakan, bahkan pendapatnya lebih kuat, itu tidak sah. Itu jumhur ulama ya. Iya, al-aujuh pendapat yang lebih kuat. Iya. Itu tidak sah. Bayangkan dengan kita mengganti ini. Nah, itu masalahnya. Jadi saran saya tidak usahlah kita ini melakukan hal yang memang istilahnya tidak berdasar menurut saya. Tidak berdasar sama sekali. Dasarnya apa dirubah itu? Menjelas-jelas Rasulullah, aku nikahkan engkau, angkahtuka. Itu apa bahasa Arabnya artinya? Angkahtuka, aku menikahkan engkau. Zawwajtuka, aku kawinkan engkau. Sejelas-jelas matahari di siang bolong. Angkahtuka, umpamanya maktubataka baru. Aku menikahkan engkau dengan siapa? Wanita siapa? Nah, bukan aku nikahkan fulana bin fulana dengan engkau. Wallahu alam. Saya nggak ikut. Cuma maksudnya itu tak usah lagi tuh. Tak usah ngambil risiko. Tak usah ngambil. Jadi perbedaan dari perpindahan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari itu saja sudah ulama mengatakan tidak sah. Bagaimana?
Ini masalahnya urusannya ini untuk seumur hidup ini. Iya. Antara zina dapat dosa dengan dapat pahala. Hati-hati kenapa? Ya tentunya kalau praktekkan di Indonesia, kalau ada ulama yang mengatakan bahwa tidak sah, berarti ya mungkin seluruh Indonesia mengulang lagi, Ustaz. Nah, itu masalahnya. Jadi kita pun ngomong kita sudah itu wallah alam kita gitu kan saja. Yeah. Cuman janganlah diteruskan gitu loh. Nggak usah diteruskan. Jangan kita pakai dalil bahasa Melayu. Kita tentu nikahkan anak kita. Jadi anak kita nikahkan ke orang. Itu dalil atau bukan? Itu kan bukan dalil, sama sekali bukan dalil. Apa pun. Justru orang laki-laki, nak, engkau aku nikahkan dengan anak aku, mau tak? Kan aslinya gitu. Gitu. Sekarang ini kok mau diinginkan ke sana? Sana belum tentu mau. Sini tanyain dulu, mau kamu aku nikahkan. Ini anaknya ini didorong ke sana pula. Yang sana tarik sini, kamu jadi anakku ya. Nih. Gitu. Justru begitu bahasanya. Bukan apa istilahnya. Ya orang kita tentu nikah anak kita nikahkan. Itu bukan dalil sama sekali. Nah, jangan. Begitulah, mohon maaf ya. Ini hanyalah untuk kebaikan bersama ya. Untuk kebaikan bersama. Jadi kewajiban bagi ya kita untuk menyampaikan kan gitu. Setelah itu kita sudah lepas apa namanya? Tanggung jawab. Kita sudah menyampaikan. Diterima atau tidak dan sebagainya, atau dia punya pendirian sendiri, silakan. Yang penting kita menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qabulun muttasilun bihi ay al-ijab min az-zawj wa huwa ka tazawwajtukaha aw nakahtukaha fala budda min dalin 'alaiha min nawismin aw dhamirin aw isyaratin aw qabiltu aw raditu 'ala al-asah khilafan li subki la fa'altu qabiltu nikaha aw tazwijaha aw qabiltu nikaha aw tazwijah alal mu'tamad la qabiltu wa la qabiltuha mutlaqa ayil al-mankuhata wa la qabiltuhu ay nikah wal Allah fil qabuli qabiltu nikaha li anul qabula al-hakiki. Kemudian wa qabulun muttasilun bihi. Kemudian qabul ini dijawab, diterima. Itu harus muttasil. Muttasil ini jangan dibatasi oleh yang lain. Udah nikah angkah tuka wa zawajtuka mauliyati dengan mahar sekian halan. Akhirnya dia tak langsung jawab nih. Dia ambil air dulu, santai dulu, enggak langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Minum, taruh. Jadi kalau secara hukum sudah tidak mutasil. Berarti tidak nyambung. Nggak nyambung. Ada jedanya. Nah, sudah ada jeda apa? Mungkin makan epok-epok satu makan. Iya. Baru yalah saya terima nikah dan kawinnya ini. Tidak jadi. Nah, dia harus langsung. Jadi halan, umpamanya tunai, langsung aku terima nikah. Bukan harus lan, laku bukan harus gitu juga. Tergopoh-gopoh juga tidak. Kalau masalah nafas, apalah Nafas tidak harus ada. satu nafas. Enggak harus Karena- nafas. Itu kalau namanya pendek, kalau namanya panjang nanti disebut. Nah iya, itu yang Tak jadi masalah. masalah itu kan. Kalau namanya panjang, binnya Ya panjang. tidak harus satu nafas, mutasil. Namanya tuh mutasil, itu maksudnya antara ijab dan qabul ini langsung. Jangan tadi minum lebih kopi dulu. Makan kue dulu. Makan kue, lagi di santai, baru aku terima nikah dan kawinnya. Nah, itu namanya tidak mutasil, tidak nyambung. Iya, Nyambung. Nah, adapun nanti apa namanya untuk masalah itu jangan satu nafas tidak satu nafas nggak ada masalah. Yang penting sekarang bukan harus disebutkan namanya juga tidak harus. Qabil tuh nikah, gitu saja sudah tidak cukup. Iya, berarti ya tidak harus menyebut
nama lengkapnya. Mahar Itu juga, nama mahar jabatan. juga tidak harus disebutkan Iya. di dalam proses itu. Kalau mahalnya banyak, macam mana nanti nak satu nafas? Belum salah lagi, keliru lagi. Tapi kebanyakan kita kan tetap melihat nama itu disebutkan. Iya. Yang ini ya. Kalau bahasa Arab, saya ketika akad nikah, Iya. ya namanya tidak saya sebutkan. Ya, Karena cuma pakai bahasa Arab itu cukup domin mobil saja. itu nikah haha gitu. Iya, Langsung. itu nikah agak. Jadi pakai dong, saya terima nikahnya sudah cukup. Iya. Karena udah di sebelumnya kan udah Jadi sebutkan disebutkan nikahnya, ya. ini anak bapak ini saya Iya. terima nikahnya. Iya. Sudah cukup. Tapi karena kita bahasa Indonesia, panjang, ditambah lagi satu napas hantalah. Jadi begitu. Jadi syaratnya mutasil. Mutasil itu maksudnya tidak dijeda gitu loh. Jadi maksudnya mutasil juga tidak harus tergopoh-gopoh. Dengan mahkamnya sebentuk titik sama stray kobil nikah. Terlalu tergopoh-gopoh, jangan gitu. Santai saja, santai. Ya kan? Santai saja. Jadi pokoknya dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai, saya terima nikah dan kawinnya. Itu santai. Tapi memang itu di sini dengan di daerah kita di Jawa lain Ustaz bahasanya juga. Lain. Tapi sama-sama bahasa Indonesia lain juga. Santai, jangan gopoh-gopoh. Ya, kalau gopoh-gopoh terkesan lucu, nanti salah semua nanti. Nah, yang seperti yang terjadi. Jasa. Jadi yang disebut dengan mutasin, ya pokoknya tidak dijeda dengan hal-hal yang lain, dan bukan berarti harus tergopoh-gopoh, santai. Dengan mas kawinnya uang 1 juta rupiah tunai, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti siapa, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Dah selesai, santai saja. Iya. Terus mama Fatimah nikah dan kawinnya kacau semuanya. Kalau saya gitu, ya mungkin belum pengalaman mungkin. Kalau saya udah merasakan Ustaz. Ya. Udah 2 kali jadi. Setelah di Jawa dengan di sini ngomong enak, kalau di Jawa itu langsung nikahnya gitu aja. Gitu. Tidak sebutkan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian wawa mana nih? Wawa kata zawajtukaha au nakahtukaha. Fala budda min dalin alaiha wa min nahwis min au dhamirin au isaratin au qabiltu au raditu nikahaha au tazwija qabiltu nikaha au tazwija alal mu'tamad la qabiltu wala qabiltuha. Jadi syaratnya minimal orang menjawab akad nikah itu yaitu qabiltu nikahaha, itu minimal. Jadi kan saya terima, itu tak belum sah. Jadi ketika ada pernikahan, aku walinya menikahkan, pokoknya pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Indonesia nih? Pokoknya pakai bahasa Arab ya. Ankahtuka wa zawajtuka maktubatakal masuna, maknanya Fatimah binti Fulan, bimahrin al-furubiyatin halan kemudian ini langsung ini coba saya katakan aja. Kemudian si suami menjawab qabiltu nikahaha. Dah selesai, cukup. Dah sah. Tidak menyebutkan mahar ya. Tak bisa menyebutkan mahar, bukan nama, dah usah. Nah, ini sudah sah. Kalau kan? kalau ini Ustaz, ya, karena kita kan semuanya tidak paham dengan bahasa Arab, mungkin walinya tidak paham dengan bahasa Maka sekarang bahasa Indonesia ganti. Ya. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan Fatimah binti Fulan yang walinya mewakilkan kepadaku dengan mahar seperangkat alat sholat sebentuk cincin emas tunai, 1 mobil Innova umpamanya. Banyak maharnya ini, termasuk kayak 5 hektar kelapa sawit tunai. Ini apa katanya? Saya terima nikahnya.
itu sudah sah. Jadi kan ada di situ, makanya dituju lebih bagus. Yang penting ada domir. Nikahnya itu nikahnya si dia, Fatimah itu tadi. Pokoknya dia ada di situ, saya terima nikahnya. Sudah selesai. Nah, tidak harus disebutkan semua dengan makamu, tidak harus. Kalau walinya istilahnya gini, yang menikahkan itu biasanya diawali dengan bahasa Arab dulu, baru disambung atau diartikan dengan bahasa Indonesia. Boleh, tidak ada masalah. Karena ada juga seperti itu. Iya. Tapi kalau pertama uzawwijukallahu ala ma amarallahu bihi min imsakin bil ma'ruf aw tafriqin bi ihsan. Nah, ini aw tasrihin bi ihsan ini sunnah saja sebelum akad. Jadi uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bil ma'ruf aw tasrihin bi ihsan, kemudian baru ya fulan bin fulan ankahtuka wa zawwajtuka maktubataka al-masunah. Siapa bin siapa, bimahrin khatam min dzahab halan. Dah qabil tu nikah, saya terima nikahnya. Dah Ada dasar. Minimal. Jadi jangan takut macam-macam. Jangan aduh susah betul. Ini orang kebanyakan kan yang orang awam biasanya kan Ya karena nggak takut. kepengin yang betul-betul betul mantap gitu. Padahal itu aja singkat aja udah bisa ya. Tapi itu nikah udah cukup. Kita lanjutkan. Wasahan nikahu bitarjamatin au tarjamati ahadil lafzaini ay lughatan. Walau mimman yusidul arabiyyata lakin yustaratu ayatiya bima ya'uduhu ahlu tilkal lughah sarihan fi lughatihim hadha in fahima kullun kalama nafsihi wa kalama al-akhar. Bersahidan. Sah hukumnya menikah dengan terjemah. Maksudnya pakai bahasa lain. Iya, selain Bi ayyi lughatin walau mimman yuhsinu lughatan arabiyyah. Sah hukumnya menikah dengan terjemah, maksudnya bahasa lain. Walaupun bagi orang yang dia paham bahasa Arab, dia bisa bahasa Arab. iya. Tapi nak nikah ternyata calon mertuanya ini tak bisa Arab. Nah, iya masalah takut jangan Ini tak paham. macam mana nih calon menantunya bisa Arab? Nah, bapak mertua tak bisa Arab, nikahnya terpaksa pakai bahasa Indonesia. Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting sama-sama paham. Oke. Kemudian diharapkan semuanya yang ada di situ paham. Ya, terutama saksi. Wali, dua orang saksi, pengantin putra dan putri paham. Waqala al-alamah at-taqiyu as-subuki fi sarhil minyat law tawatu'at al-qatrin ala lafdhin bi iradati nikahi min ghairi sarihin tarjamin ghairi sari tarjamatihi lam yanakid nikah intaha wal muradu bil tarjamah tarjamatu makna al-lughawi qaddami Falayan aikatu bi alfadin istaharat fi ba'dil aqtar inkah kama afta bihi syekhuna al-muhaqqiq al-ram az-zamzami. Jadi tidak boleh akad nikah itu pakai bahasa yang biasanya di daerah situ itu digunakan untuk orang yang menikah pakai bahasa, tapi bukan pakai bahasa nikah dan kawin. Jadi ini kan aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau, ini kan terjemah dari apa? Dari angkah tuka wazawat tuka. Diterjemah. Tapi itu yang boleh, tapi pakai bahasa istilah lain itu tidak boleh. Umpamanya di satu negeri, dia kalau nak nikahkan orang, kita tak pakai bahasa menikahkan, tidak pakai bahasa mengawinkan. Umpamanya dia pakai bahasa apa ya istilahnya? Umpamanya persamaan dari itulah ya. umpamanya aja nih, untuk ini kan untuk mengomongkan umpamanya pakai bahasa cangkok umpamanya nih kan, aku cangkokkan umpamanya di satu negeri dia tidak menggunakan istilah nikah dan kawin, tapi
itu dijadikan memang untuk proses mengawinkan. Jadi banyak aku cakokkan engkau dengan Fatimah binti Fulan, mas kawinnya sekian sekian sekian, tunai. Itu hukumnya tidak sah. Jadi orang ini tidak boleh membuat istilah baru. Mentang-mentang dia memang bukan orang Arab, jadi dia bikin bahasa sendiri atau istilah sendiri. Tidak bisa. Kalau nak bahasa selain Arab, harus terjemahannya nikah dan tak kawin, tazwij. Ya, harus terjemahannya angkah tukah dengan zawaj tukah. Selain terjemahan tidak boleh, atau pakai istilah baru tadi, entah itu cangkok, entah itu apa, gitu kan. Tapi bukan dari istilah Arab yang diterjemahkan. Bisa dipahami ya pengaruhnya? Iya, karena bahasa nikah dan kawin itu mungkin banyak sekali persamaan-persamaan yang tentunya sebenarnya semakna itu, semakna dengan itu. Jadi misalnya kita ini kembalinya kepada syara. Karena bahasa nikah dengan angkah tukah wa zawaj tukah ini yang ada di dalam syara. Jadi jangan ngarang bahasa lain, tidak sah nikahnya. Walau aqadal qadin an-nikah bis-sighatil arabiyyah lil ajami la ya'rifu makna al-asli bal ya'rifu annaha mawdu'atun li aqdin nikah sahha kama afta bi syekhuna aw syekhu Atiyah. Sekarang gini, ada orang tidak paham bahasa Arab, tapi dinikahkan pakai bahasa Arab. Nanti kamu terima ya, kamu bilang qabiltu nikahaha bil mahril madhkur. Diapalkan ya, qabiltu nikahaha bil mahril madhkur. Qabiltu nikahaha bil mahril madhkur. Nah, tuh. Itu maksudnya ini menerima nikahnya nih. Nah, nanti walinya mengakadkan. Jadi ketika kau dengar nanti zawaj angkah tuka wa zawaj tuka Fatimah bin Fulan bimahrin khatamin dhahab halan, engkau jawab qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur. Itu. Dah, dia tak paham bahasa Arab. Tapi dia tahu. Ini maksudnya nak ngawinkan, ini aku jawab, aku terima ini. Nah, kalau begini hukumnya, walaupun dia secara per huruf perkata dia tidak paham. Tapi dia tahu ini maksudnya ini proses transaksi ini untuk dia menikahkan, saya menerimanya, maksudnya dia paham. Yang seperti ini hukumnya sah. Sah. Walaupun dia tak paham. Dia tak paham bahasa Arab, tapi dia tahu ini dimaksudkan untuk nikah nih. Artinya gitulah kira-kira gitu. Boleh, tidak apa-apa. Sah. Wa qala fi sarhi al-irsyad wal minhaj innahu la yadurru lahnul ami kata kafati ta'i lil mutakallib wa abdalil jimi zayyan aw aksihi. Jadi tidak apa-apa, disebutkan di dalam kitab Syarah al-Irsyad dan Minhaj, tidak apa-apa bagi orang awam. Orang awam nih yang bahasanya nggak bisa fasih, nggak bisa bahasa. Pokoknya zawaj tuka kan. Wa ibdalil jim zayyan atau aksi. Qabil tu nikah wa tazwi zaha kan gitu Pak Met. Masih kan wa tazwi jaha kan? Wa tazwi jaha. Tetapi dia ini orang awam nggak bisa fasih. Jim dibikin zai, zai dibikin jim. Makanya zawaj juga di jawaz tuka kan, namanya contoh-contoh. Nah, jadi zawaj tuka zanya dikasih jim, jadi jawaz tuka. Nah, jadi kan itu. Ini kata imam di sini itu tidak apa-apa. Untuk orang awam nih, dia memang tak tahu, memang susah dia nanya bukan nikah dia. Tapi dia tahu, ini maksudnya saya nih terima nikahnya atau saya ini lagi ngawinkan ini. Nah, ini tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Wayan akitu bil isyarati akhras mufhimah. Akad nikah bagi orang bisu itu bisa boleh dengan isyarat, cukup memahamkan. Umpamanya dia bilang, ini walinya ngakatkan, aku nikah, pokoknya dengan isyarat, aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Fulan dengan mas kawinnya sepucuk cincin emas tunai.
pokoknya pakai bahasa dia lah, maksudnya itu maksudnya aku terima nikahnya dengan mas kawin sebentuk cincin mah tunai katanya, sah. Itu dia memang akad nikah tapi tanpa pakai isyarat. Karena apa? Bisu. Karena bisu. Boleh. Nanti kalau tak sah, orang bisu tak bisa nikah. Kasihan. Orang bisu tak bisa nikah. Kemudian waqilah la yanaqidun nikahu illa bisigha al-arabiyyah fa alayhi yasiru indal alsid ila ayat ta'allama aw yuwakkila wa uqiya hadha an Ahmad. Ini dia. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, tidak sah nikah kecuali pakai bahasa Arab. Jangan macam-macam. Itu pentingnya menuntut ilmu. Tidak sah menikah kecuali menggunakan bahasa Arab. Jadi orang yang nak nikah wajib belajar bahasa Arab dulu. Ya sekedar paling enggak ya memahamkan itulah. Pas akad itu. Belajar dulu. Sekarang kadang-kadang repot, orang nak nikah syahadatnya aja bintang buka nggak betul. Macam mana? Sementara kalau di Indonesia ini lebih banyak orang menikah pakai bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab atau bahasa daerah. Iya, bahasa ataupun bahasa daerah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal ini salah satu di antara 4 mazhab. Jadi mengatakan tidak sah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i boleh sah, cuma alangkah bagusnya kita melakukan satu ibadah itu mura'atul lil khilaf. Maksudnya mura'atan lil khilaf, melakukan satu praktek ibadah yang dianggap sah oleh seluruh mazhab. Jadi kalau kita akan nikah, kalau bisa pakai bahasa Arab lah. Jangan harus mengatakan kenapa harus pakai bahasa Indonesia. Belajar bukan lama. Bahasa Arab bagus. Kenapa namanya mura'atan lil khilaf? Kita untuk menjaga perbedaan pendapat para ulama. Ini para ulama ini dengan adanya perbedaan pendapat nih, kalau bisa kita nih melakukan seperti akad nikah tadi yang menurut Imam Syafi'i itu sah, menurut Imam Abu Hanifah sah, menurut Imam Malik sah, menurut Imam Ahmad bin Hambal juga sah. Karena tadi pakai bahasa Arab. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia terjemah ya menurut Imam Syafi'i sah. Ya sudah boleh maksudnya, cuma alangkah bagusnya. Karena di sisi lain Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan satu riwayat mengatakan kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Itu masalah. Kita lanjutkan. Wa kharaja bi kalimut tasilin ma idza takhalala lafdhan ajnabiyyun anil akti wa in qalla ka ankahtuka ibnati fastausi biha khaira wala yadurru takhallu khutbatin khafifatin min az-zawji wa in kunna bi adami istihbabiha ila fandisuki mutasil. Maksudnya mutasil ini apa? Kata-kata nikah itu jangan diselasain kalimat yang lain juga. Ini berarti mutasil. Di sini dikasih contoh asyah di sini. Angkah tu kabnati fastausi biha khaira. Jadi aku nikahkan anakku dengan engkau. Kau nanti kasih nasihat dia ya. Jaga dia baik-baik. Pokoknya ini nikahkan ini. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Fulan, mas kawinnya kata dengan mas kawinnya sekian-sekian, kan? Jaga dirinya baik-baik loh. Kau jangan sakiti dia, kan? Jadi dipisah pakai itu namanya sudah tidak mutasil. Jadi begitu juga mas kawinnya tunai langsung di
saya terima nikahnya. Ini enggak, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Nanti kau jaga dia baik-baik, jangan kau lakukan dia dengan kekerasan, gitu umpamanya. Ancaman ya? Bukan ancaman, maksudnya ini kata-kata ini selain nikah, Oh iya. selain proses akad nikah, namanya dia tidak mutasil. Jadi ada apa kalimat tengah ini yang memisahkan antara ijab dan qabul. Oh iya. Jadi mestinya dia langsung calon suami ini mesti langsung aku terima nikah dan kawinnya. Si walinya ini tadi masih nyambung lagi. Nah, kau jaga diri baik, awas kau ya. Bukan nggak, walaupun nggak bilang ngancam gitu maksudnya. Amaran. Walaupun kata-kata apa saja nggak harus begitu. Ya. Umpamanya gini, dengan sebentuk cincin emas tunai habis nikah ini nanti kita duduk sama-sama kita ngopi Itu di sebelum pinggir jalan jalan, sana. sebelum jawab tentunya. Sebelum dijawab. Ada Kata kata Bali lain nanti ya? kita habis ini kita duduk sama-sama ngopi kedai kopi depan sana ya. Oke. Baru dia aku mobil itu saya terima nikah, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi memang harus langsung. Ya. Langsung. Tidak boleh jeda seperti halnya minum tadi seperti ya. Iya, itu jeda. Dijadikan perbuatan, Iya. jeda dengan perkataan. Kemudian Fa'in qalla ka'angkat ka ibnati fastausi, walaupun sedikit. Kalau kata-kata bahkan sedikit pun tidak boleh. Sediakan sedikit. Wala yadurru takhalu khutbatin khafifatin min az-zawji wa in qulna bi adam istibabiyah. Tapi kalau yang ngomong nih dari yang suaminya boleh berkhutbah pelan sedikit. Itu masih boleh karena sebagian ulama mengatakan ada tetap disunahkan. Jadi ketika wali ini mengatakan dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai, alhamdulillah rabbil alamin, kata si calon suami ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du ittaqullaha haqqa tuqatih wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alna minas salihin. Walhamdulillah rabbil alamin. Terus baru dia terima. Baru terima. Qabiltu nikah wa tazwijah. Boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan maksudnya masih ada yang membolehkan. Karena sebagian ulama mengatakan tidak ada kesunahan khutbah untuk qabulnya. Khutbah nikah itu kan mestinya yang khutbah tuh walinya. Sebelum dia menikahkan dia khutbah dulu. Nah, kemudian setelah dia pas nikahkan, sebagian ulama mengatakan si calon pengantin putra ini juga sunnah khutbah. Jadi sebelum dia menerima dia khutbah juga macam tadi, macam si wali tadi ketika dia mau menikahkan, dia khutbah juga. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sampai terakhir tadi, baru aku terima nikah dan kawinnya. Boleh Nabi bilang dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai, baru begitu. Ini masih boleh. Tapi jangan dari si wali tadi. Nah, kalau si wali tadi tidak boleh. Pokoknya setelah ini kita kemana, yuk kita belanja, yuk ini dan sebagainya, tidak boleh. Tapi sebelumnya boleh. Sebelumnya memang Boleh. sunnah khutbah nikah. Nah. Khutbah nikah sunnah sebelum diakadkan. Maka setelah diakadkan, setelah diijab, dia tidak boleh ngomong lagi. Ya. Tinggal kalau memang mau melakukan sunnah, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa sunnah juga hukumnya bagi pengantin putra untuk berkhutbah sebelum qabul, sebelum menerimanya. Gitu. Wala yadur dakhul batin khafifatin. Khilafan disebut wabni Abi Asyarif. Terjadi perbedaan pendapat. Wala faqul qabiltu nikaha li'annahu min muqtadal akad. Tidak mudarat pula diselai dengan saya faqul qabiltu nikaha li'annahu min muqtadal akad. Walau ajaba thumma raja'a an ijabi aw raja'at
al-adinatu bi idniha qabla qabul au junnat aw irtadat imtana al-qabul. Sekarang si wali tadi dia menikahkan calon menantu, tapi ini agak susah sedikit, orangnya terlalu awam, nak jawab nikah pun harus kena tuntun. Jadi yang menantunya. Jadi si mertuanya tadi menikahkan, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan pelana dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya. Masih dinunjukkan nih. Jadi aku terima nikahnya pelana dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Tidak apa-apa. Maksudnya dia ini mengarahkan. Kalau tadi kan tidak boleh. Maksudnya istaghsub ini saya karo ada kata-kata lain sebelum qabul. Si walinya tuh tadi menambahkan kata-kata lain. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau ini boleh mengarahkan itu. Karena ini mengarahkan masih dalam urusannya masih dalam akad ini juga. Jadi aku terima nikahnya gitu, ngarahkan dia. Tidak apa-apa. Menuntun. Bukan ini termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan terpisahnya antara ijab dan qabul. Bukan menyebabkan sesuatu hal yang tidak sah, tapi hukumnya tetap sah. Itu tidak harus berbeda dengan yang tadi yang saya nggak ada hubungan, bukan untuk urusan akad nikahnya ini, bukan. Kemudian falau aja basuma raja'an ijabihi. Sekarang begini. Ini dia nikahkan orang, satu lagi kasus nih. Nak nikahkan. Kan aku nikahkan dan aku kawinkan kau dengan Fatimah bintu Fulanah dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai, atau dengan mas kawinnya sebelum cincin emas tunai. Sekali ini apa nih? Ketika pas ngakad kan nih, dia macam galau. Siapa namanya? Walinya nih. Macam galau, macam mana? Jadi tak nih. Jadi ketika ini sampai mulutnya sambil jalan nih. Dengan mas kawinnya sebelum cincin emas tunai. Tak jadi. Maunya dibilang gitu kan. Tak jadi. Yang sana belum jawab. Calon pengantin putra belum jawab. Jadi dengan mas kawinnya sebelum sebentuk cincin emas tunai. Tak jadilah. Ini digugat kan. Maka ini boleh. Jadi si calon pengantin nggak bisa menerima lagi. Nggak bisa menerima. Cepat. Belum sempat terjawab. Cepat. Kalau dia langsung aku terima nikah, udah, tidak bisa ditolak lagi. Kalau sudah aku terima nikah dan kawinnya, selesai, tidak bisa ditolak karena sudah diterima. Tapi kalau sebelum diterima dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai, tak jadilah. Tak jadi, sorry, tak jadi. Sudah selesai. Nah, tiba-tiba berganti. Atau maunya menikahkan. Menikahkan akatuka wazawatuka panjang sedikit kan. Tiba-tiba anak perempuannya di sana datang, balik mau nikah tanpa dikasih tahu. Ayah, saya tak mau katanya. Umpamanya. Bimahrin katanya dengan mahar 1 juta rupiah. Dengar sana. Ayah, saya tak mau ya katanya. Ternyata tak jadi. Tak jadi. Sebelum sana menjawab. Tapi kalau sudah qabil itu saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawinnya putri bapak Fatimah siapa dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Pak, tak mau pak. Tak jadi. Tidak bisa. Tidak bisa. Setelah dia diterima kata mertua dia nih, tak jadi nak, tak jadi itu anak saya nangis kamu. Tidak bisa karena sudah diterima. Mundur tidak bisa. Kalau enggak, ya itu sebelum diterima. Babasa ba'duhum. Kemudian ataupun istrinya tadi gila ataupun murtad, imtana al-qabul. Ataupun murtad ataupun gila, maka tidak bisa lagi dijadikan ijab qabul. Jadi pas pula aku saking dia tak mau dinikahkan, paksa sama bapaknya.
Maka pas bapaknya bilang dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai, kata dia si anak perempuan ini langsung murtad dia. Kau bilang, aku kau tidak mau naudzubillah subhanallah. Pokoknya keluar dari Islam katanya. Kalau gini dipaksa gini, kan murtad otomatis si anak perempuan itu. Ketika dia sudah murtad, suami tidak bisa menerima akadnya, tidak bisa menerima akadnya. Ataupun gila, saking tak mau dinikahkan dia, pas dengan makawinnya sebentuk cincin emas tunai kertas, gila dia, gila spontan. Itu juga suami tidak bisa menerima nikahnya, akalnya hilang, dipaksa nggak mau terus diteruskan. Itulah sementara yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan keimanan, ya, memberikan kesehatan zahir dan batin dan keistiqomahan. Diberi umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat, ya, keturunan yang solihin dan solihat, dan pada waktunya masing-masing diberi husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra Azam semuanya, demikian tadi kajian Islam dan bersama Ustaz Kiai Jisir bin Maki, yang mana pembahasan kita bab nikah, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali untuk pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita petik hikmahnya, dapat menambah wawasan kita dan ilmu kita. Yang bertugas Harun Effendi mengucapkan terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.